Kita masih di One on One bersama saya Arif Fadil dan juga tamu saya yang cukup membanggakan sekali pemirsa pada malam hari ini adalah Mbak Stella atau Bu Profesor Stella Christy. Mbak Stella, Bu Wamen, bicara soal UKT ini. Ya. Sempat menjadi polemik ya di tanah air. Selalu kayaknya. Selalu kayaknya. Tapi saya coba mungkin mengaitkan dengan cerita tadi bahwa ya memang effort dari tenaga pengajar, dosen dalam hal ini, yaitu kan memang kan sangat mulia mereka ini, tapi juga harus diimbangi ya dengan kesejahteraannya kan gitu. Betul. Nah, pemikiran Mbak Stella selama menjabat sebagai wakil menteri, apa bicara soal uang kuliah tunggal lah UKT? Oke. Pertama harus dijelaskan bahwa UKT sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaji kesejahteraan dosen di PTN. Karena seluruh gaji PTN dosen itu dibayarkan oleh negara lewat Kementerian Pendidikan. Sekarang akan lewat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan UKT. Jadi gaji itu kita bayarkan penuh, yang ASN kita dibayarkan penuh oleh pemerintah. Tidak ada hubungannya dengan UKT. Nah, kalau kita mau membicarakan UKT, ini memang selalu menjadi perhatian ya, dan itu wajar karena di seluruh belahan dunia selalu kita membicarakan UKT. Mungkin yang saya ingin ajak kita bersama, karena selama ini selalu perhatiannya ke UKT itu mahal atau tidak. Nah, mahal atau tidak itu adalah pernyataan relatif, dan kalau kita ingin menganalisa pernyataan relatif itu kita harus bisa melihat sistem. Sebenarnya UKT itu untuk apa, ya kan? Nah, selain itu kita juga kalau kita tanya UKT untuk apa, terutama sekali tentu saja UKT itu untuk menutup biaya perkuliahan. Apa saja biaya itu? Nah, biaya pengajar tidak, karena biaya pengajar sudah jadi biaya sudah terpisah ya. Biaya yang lainnya adalah biaya gedung, sarana prasarana, infrastruktur yang mungkin sudah di situ, tetapi harus ada harus ada di maintain. Nah, itu termasuk biaya itu. Nah, itulah kenapa perhitungan UKT itu selalu berdasarkan yang saya sebut biaya, BKT, biaya kuliah tunggal. Nah, UKT itu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi, bukan oleh kementerian. Otonomi ya berarti? Otonomi. Namun kementerian pemerintah untuk menegakkan asas keadilan dan pemerataan menetapkan langit-langit dari UKT. Dan UKT itu harus ada jenjangnya. Jadi harus jenjangnya, ada jenjang paling rendah berdasarkan kemampuan ekonomi. Itu ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan langit-langitnya ditentukan. Tidak boleh melebihi sekian, dan perhitungan itu berdasarkan biaya kuliah tunggal. Itulah yang terjadi supaya tidak ada salah paham bahwa biayanya UKT masing-masing itu memang ada pertimbangan ekonomi, itu penting sekali. Langit-langitnya juga sudah dipatok supaya itu adil dan merata. Tetapi memang ada otonomi dari masing-masing perguruan tinggi. Mungkin yang saya ingin ajak, karena ini cukup rumit, nanti lebih dari 1 jam kalau saya bicara tentang UKT bisa jadi biaya perkuliahan, bisa menjadi kuliah SKS gitu ya. Kenapa UKT begitu? Bukan hal yang mudah dan bisa disampaikan dalam hitungan menit ya gitu ya. Tapi kalau saya boleh, sensitif sih soalnya memang. Iya, tapi sensitif itu topik yang harus kita bicarakan, Mas Arif. Saya setuju. Mungkin yang saya ingin ajak, ayo kita sama-sama berpikir, apakah UKT? Jadi kalau kita menentukan tadi mau mahal atau tidak, kita harus melihatnya sebagai itu adalah investasi yang bagus atau tidak. Jadi setiap individu bersama keluarganya yang akan menempuh perguruan tinggi, yang sungguh bersyukur dapat masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri, kalau untuk saya berbicara dari kementerian ya, harus bisa menilai itu adalah investasi yang bagus atau tidak. Nah, kalau bagaimana kita bisa melihat itu investasi yang bagus atau tidak? Tentu saja kita bisa lihat dari angka-angka. Pendapatan setelah mendapatkan S1, rata-rata gaji pertama itu berapa? Saya lihat tadi dari Badan Pusat Statistik, gaji pertama dari S1 dibandingkan lulusan dari SMA itu meningkat 101%. Jumlahnya sekitar 4,2 juta. Ya, 4,2 juta per bulan. Ya, sini menjadi 49, hampir 50 juta ya, 49,8 juta per tahun. Nah, dari situ itu kita bisa menghitung secara hitungan ekonomi. Sebelum masuk kuliah pun harus kita udah belajar ekonomi nih, ya kan? Itu kalau uang kuliah saya sekian,
Nah itu investasi yang bagus atau tidak. Nah itu jadi kita setiap individu kita harus menghitung itu. Berpikirnya ke situ dulu. Iya, kita harus menghitung itu. Kalau kita bisa melihat itu sebagai investasi dan menilai apakah itu investasi yang baik atau tidak, mungkin kita bisa secara lebih bijaksana menentukan apakah uang kuliah tunggal itu sudah pantas, terlalu mahal, atau bahkan wajar. Mengajak untuk berpikir ke arah sana tentu kan tidak seperti membalikan telapak tangan gitu ya Mbak Stella ya. Artinya kan it's all about mental psychological juga ya gitu ya. Betul. Dunia itu semua persepsi Mas. Iya. Artinya di Kementerian Pendidikan Tinggi pun juga sudahkah mungkin item-item ini dipikirkan untuk menjadikan solusi agar tidak lagi menjadi kontroversi nih uang kuliah tunggal ini. Itu usulan yang sangat bagus Mas Arief. Saya rasa kami dari kementerian tentu saja perlu mengeluarkan data-data ya. Terutama ini menarik Mas Arief, kalau kita lihat UKT yang kelas yang untuk ekonomi yang bawah itu langit-langitnya itu cuma 500.000. 500.000 dan kalau kita lihat yang langit-langitnya sampai 1 juta, 500.000 sampai 1 juta itu sekitar 29% dari data tahun lalu itulah yang membayarnya dengan 1 juta itu sekitar 29%. Sedangkan yang kategori kedua, kategori menengah itu sekitar 69%. Dan kategori yang paling atas sekali itu cuma sekitar 5%, Mas. Jadi itu kebanyakan kategori menengah. Nah, kembali itu tentu saja kita sebagai kementerian harus membeberkan data-data ini dan sebagai penghitungan investasi. Betul. Dari masing-masing individu, apakah itu investasi yang baik atau tidak. Tapi saya rasa kenapa tidak kita mulai dari sekarang? Malam ini juga, ayo kita memikirkan apakah itu kuliah itu suatu investasi yang baik atau masih belum? Sudah ada policy untuk menjawab itu dari kementerian? Saya rasa kalau untuk sebagai investasi itu harus dijawab dari masing-masing individu, Mas. Karena kementerian tidak bisa bilang itu investasi yang bagus, tidak. Saya, Mas Arief, siapapun harus menentukan sendiri itu investasi yang bagus atau tidak, karena tergantung dari keadaan ekonomi kita pada waktu itu. Dan prediksi kita nanti setelah kuliah itu kita akan bisa mendapat seperti apa. Ya, tapi kalau kita juga bisa melihat data-data dari Badan Pusat Statistik. Tadi saya juga ngecek Badan Pusat Statistik nih, persiapan sebelum ketemu Mas Arief, ya kan? Betul. Nah, diskusi sudahkah juga mungkin dilakukan ya oleh aparatur atau mungkin rekan-rekan kampus, universitas juga kalau bicara soal yang kita sampaikan malam hari, kan tujuan kita kan mensosialisasikan ya, Mbak Stella ya. Apakah juga sudah ada komunikasi dengan mereka-mereka ini? Stakeholder ya dalam hal ini. Iya, saya belum tahu pasti ya, Mas Arief. Tapi saya rasa mungkin khusus untuk pembahasan UKT itu mungkin belum terlalu sering, Mas Arief, dari pihak universitas ke mahasiswanya. Tapi saya mungkin salah ya. Tapi kalau sepengetahuan saya masih belum terlalu sering, karena mungkin sering agak bagaimana ya, takut diomelin sama mahasiswanya gitu. Kalau saya ajakan ayolah kita sama-sama terbuka. Ayo kita sama-sama terbuka, kita sungguh diskusikan, sebenarnya kita diskusikan bahwa ini bukan saja menjadi biaya dan beban, tetapi ini adalah suatu investasi. Investasi tadi. Iya, jadi bagaimana dari mahasiswa juga bisa dan keluarga bisa berpikir itu, dari sisi administrasi, dari sisi pemerintah, universitas juga bisa berpikir apakah ini sudah investasi yang bagus. Dan sebagai misalnya dari universitas harus berpikirkan kualitas pendidikan yang saya berikan itu sudah bagus atau tidak, sehingga bisa ukurannya di situ. Iya, ukurannya di situ. Itulah menjadi ukuran investasi. Ini memang harus kita bicarakan terus, Mas Arief. Iya, makanya malam ini kita angkat ini. Oke, UKT ini memang nggak bisa dibahas ya dalam konteks ukuran menit atau mungkin jam gitu ya. Ini dialog perlu komprehensif dan mungkin Mbak Stella, Bu Wamen bersama dengan Pak Menteri, ya tentu kan akan intens juga bicara soal ini. Satu hal lagi, Mbak Stella, Kristi, yang mungkin menjadi dialog seru di publik adalah beasiswa ya, LPDP. Biar beasiswa ada banyak beasiswa lain loh. Spill-nya udah disampaikan oleh Mbak Kristi. Kita jeda dulu sejenak, ya. One on one akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.